life of my Drake shit, and I'm getting tired of all the same shit. I wanna see my family, wanna see my friends. I've been slept on like my name says, and I'm pretty fucking famous, but I sure as hell ain't nameless. Dream Podcast hari ini bersama Kak Tony as always. Dan hari ini kita bakal masuk ke tema baru ya. Tema baru. Judulnya adalah Through the Sorrow. Through the Sorrow ya. Siapa sih yang bikin judul Through the Sorrow? Siapa ya? Jadi kita ada apa sih kan namanya? Apa ya? Content creator? No. Apa ya? Ya mungkin ya. Iya, bukan gitu. Kita ada personil. Apa ya gimana itu? Ada tim yang bikin materi. Ada tim yang bikin materi podcast dulu. Dan dia tuh di sini cuma kayak Dia geli aja gitu. Oke, jadi stay tune terus bersama gue Angel. This is Scream Podcast. Scream Out the Truth. Nah, oke nih Kak, balik lagi. Tema baru, Through the Sorrow. Jadi Through the Sorrow itu What kind of apa, sorrow, Kak? What Dit? kind of sorrow yang kita mau? Let's think about it. What kind of sorrow ya? Sorrow, arti sorrow itu sebenarnya apa sih Kak? Sorrow tuh bisa kesedihan, Sorrow. Apa masa-masa kelam gitu ya. Dark ya. Yes. Through the sorrow Through berarti the sorrow. melalui Melalui sorrow. Kesedihan, kegelapan itu. Masa-masa kekelaman itu ya. Apa masa-masa kegelapan itu apa Kak? Masa-masa ya kelam ya mungkin susah ya, mungkin orang masa-masa Masalah kehidupan. ya masalah mungkin kehidupan. saat-saat dimana yang orang nggak suka untuk kenang, orang nggak suka untuk ingat gitu, orang nggak suka untuk alami gitu. Tapi like it or not kita harus terima itu. Kenapa? Karena terjadi. Aku kira Through the Sorrow itu kayak kita mau bahas yang mistis gitu kan, kegelapan melalui dunia lain, ada yang itu berarti bukan Through the Sorrow judulnya, Through the Exorcism. tiba-tiba lagi tidur, tiba-tiba masuk ke dunia lain, aku di mana gitu kan, terus perangkap di dunia itu gitu kan. Wah itu sih ini banget, Alice Wonderland banget itu. Parano banget udah. Paranormal experience. Aku kira ngomongin Through the Sorrow kayak gitu kan, ternyata beda ya. Oke. Nggak, jadi kayaknya penulis The writer. Apa namanya? Dia membahas masa-masa kekelaman yang mungkin kita laluin. Dia mau korek kita, dia mau bahas dari sisi apa itu. sih yang kita Dan dia mau bagi pengalaman dia tentang itu. Oke. Gitu. Jadi kalau kita bicara Through the Sorrow, kayaknya hampir almost everybody ada punya masing-masing. But almost this 8 months, yeah. Oh, especially this quarantine time. This quarantine time. This COVID thing came up. Due to this COVID issue. Yes. Some of us, or maybe so many of us, a lot of us, kita lagi this is not a good time for what and everything. Terus ini malah bebanin gue jadi nggak bisa kayak gini, and that's jadi burden gitu, jadi sorrow. Jadi sorrow the time that we have to pass, but we don't like to this situation, yang harusnya contoh gue udah punya rencana untuk tadi gue udah mau kerja, gue udah ada harus terkubur, ya. Dan bukan cuma terkubur, dan lu harus survive bertahan hidup di tengah keadaan yang dalam tanda petik kita nggak suka sama sekali. Dan nggak tahu pasti. Almost 8 months, not almost, but definitely 8 months. Dari Maret kan? Ya, dan masih juga belum tahu kapan selesainya. Nggak tahu kapan selesainya gitu, dan nggak tahu. Dan some of us kita bahkan nggak tahu is there still any help for us? Atau this is just as is gitu kayak ya udah ini aja, ini bakal jadi tiap harinya gue gitu. Iya. Because they said kayak it's the new normal. But actually this is not normal at all. But some of people said this is already normal gitu, maksudnya ini adalah hal yang normal. Artinya sebenarnya sih itu kalau menurut kakak ya, itu satu bahasa kepasrahan ya. Maksudnya bahasa kepasrahan tuh gini, bukannya nesting, tapi mari kita terima keadaan yang tidak baik ini sebagai suatu keadaan normal baru. Oh, oke. Gitu loh, ngerti nggak? Iya. Jadi kayak ya udahlah kalau emang iya, gitu, jadi lu suka lu nggak suka emang keadaannya udah begini. Tapi kan Kak, maksudnya lalu kita mulai berevolusi dalam tanda petik.
berevolusi Cari dengan cara untuk cari cara untuk tetap survive, survive. tetap hidup, tetap bisa lakukan aktivitas yang Ya. memang seharusnya kita Tapi kan lakukan. kalau misalnya nggak kayak gitu, ya kan gimana? Masih kita mau nunggu sampai kapan? Terus jalannya kapan? Ya itu makanya, nah mungkin ini yang dimaksud dengan Through the sorrow. Nah kita nggak tahu nih teman-teman screamers kayak gimana, ya benar nggak Jel? Iya. Ya teman-teman screamers mungkin kamu alamin sesuatu yang menurut kamu wah ini masa-masa kesesakan deh. Iya. Ini masa-masa kekelaman paling kalau kelam bisa- dalam hidup gua. Kalau bisa lewatin aja dia skip gitu. Harusnya gua udah pacaran sama dia gara-gara LDR putus ya. gara-gara COVID gua nggak bisa ketemu akhirnya Ya nggak putus things dan- doesn't atau work out. harusnya gua udah bisa kuliah di tempat yang gue Luar idam-idamin, negeri or even ya jadi ya nggak kan? bisa terima Kuliahnya gara-gara- bareng dia. ya negerinya Dan nggak gua- terima orang foreigner lagi atau nggak kayak gue tadinya padahal udah dapat Ya. tawaran kerjaan di Kerjaan PO gitu kan harusnya kak. gue udah kantongin PO, gue udah gue dapat uang sekian Ya. gara-gara ini semuanya rontok dan Yes. bahkan bukan cuma dapat uang malah gue harus keluar uang, gue harus bertahan. Bertahan. Nggak tahu apa aja, teman-teman boleh silahkan, teman-teman boleh chat, boleh nanya di nomor WhatsApp. Ya. Oh kalau itu kan tadi kita juga bisa bilang kan dari opportunity-nya kan. Enggak, ya, but I mean teman-teman kalau misalnya mau nanya gitu, mau WhatsApp-nya kemana Jel? 0812 887 63622. Coba ulang sekali lagi, 08 812 8876 3622. gitu. Ada di Teman-teman sini ya? ya, Nanti teman-teman ada di- WhatsApp. Teman-teman WhatsApp di situ, teman-teman boleh share secara singkat nanti di next podcastnya kita bacain. Yes, tolong editor. Di next podcastnya kita bacain ceritanya teman-teman, sharingnya teman-teman, pertanyaannya Atau teman-teman. nggak, Kalau kalau ada nggak kita bisa jawab. buka open question Q&A di Instagram langsung. Ya boleh Q&A di Jadi Instagram. teman-teman nggak perlu kayak DM atau gimana, nanti kayak dari yang story aja, jadi langsung bisa. Atau Angel langsung aja post sekarang di Instagram, tell your sorrow. Besok pagi aja gimana, ini kan udah agak sore ya. Boleh. Iya. Ya, jadi teman-teman boleh. Jadi nanti di situ kita minggu depannya kita bahas. Nah, sekarang kita bahas mengenai through the sorrow. Yes. Ya, jadi kalau kakak kalau tadi kakak baca ya, jadi si penulis ini mewakili banyak orang menceritakan bahwa bagaimana selama 8 bulan ini dia menganggap ini nih sebagai suatu keadaan dalam tanda petik ya, seperti membuat orang terpenjara. Oh, stay hidden gitu. Ya. Nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi awalnya orang happy, orang ini wah kayaknya karena akhirnya bebas gitu ngapain ya. Jadi nggak ada sekolah. Jadi Nggak ada sekolahnya sekolah, nggak ada online. kuliah ya kan, semua online. Dan kadang-kadang kita bisa nipu guru, nipu dosen ya. Ya. Kita bisa matiin video, matiin apa dan kayaknya kita bebas banget gitu. Yang kerja WFH asik, masih belekan tadi di rumah nyalain ini. Ya, dapat duit. WFH gitu kan. Tapi at the end dia mendapati bahwa keadaan gilanya kita seperti terpenjara gitu. Ya susah ya, kemana-mana. Orang juga jadi stres kayaknya. kan, Kemana-mana banyak yang mau stres. keluar susah. Harus Bisa keluar segudang protokol udah nunggu. Ya. Gitu. Akhirnya karena nggak bisa keluar, nggak bisa ini, yang kuliah yang apa dibebani dengan segala macam tugasnya Tugasnya jadi banyak banget kan. jadi banyak banget ekstra. Kenapa? Karena ya dianggap mungkin ya waktu lu banyak, lu cuma di rumah doang nggak ngapain kan gitu kan. Iya. Dan dia menemukan bahwa dirinya terpenjara. Gitu. Nah, Terus dari terpenjara ini? nah bukan dari terpenjara ini, tapi dia punya ternyata dia punya satu pertanyaan yang dia bilang bahwa kalau keadaan ini jadi sebenarnya gini pertanyaan gini. Jadi sebenarnya apanya yang salah? Keadaannya kah? Ya keadaannya yang begini atau gimana? Tuhan. Tuhan Ada yang yang selain salah. Tuhan kan? Atau ya Pak, kita yang salah atau apa sih sebenarnya gitu? Nah ya, itu yang dia minta kita bahas nih. Dari sisi Firman ngomong apa sih? Iya dong. Kita kan di sini to scream out the truth. Ya, Jadi skema kita betul. kasih tahu Jadi apa sih yang Tuhan bahwa pandangan tentang
8 bulan masa Covid ini nih bisa dari setiap kita tuh beda-beda. Iya. Ya. Yang teman-teman alami di rumah, mungkin teman-teman happy 8 bulan ini. Tapi ada juga yang happy ya. Nggak kita semuanya sorrow ya. kita nggak tahu. Dan artinya itu kan variatif banget kan, variatifly banget gitu. Nah, jadi tapi apa sih yang pasti dari karena 8 bulan ini yang pasti adalah memang ada masa kesusahan di mana ada pandemik. Ya, pasti. Akibatnya adalah ada yang menuai keuntungan, ada yang menuai kerugian kena pandemik ini, gitu kan? Yang keuntungan tuh misalnya kayak apa? TikTok jadi terkenal. Ya, itu salah satunya, tetapi masker juga. Dulu orang cuma nurse yang sama dokter yang pakai masker. Enggak sih, salon juga. Hehehe. Ya sometimes, tapi nggak banyak. Iya. Ya. Sekarang semua orang, almost semua orang, even baby. Yes, harus pakai masker. Jadi sekarang udah mulai produsen masker tuh udah mulai produksi masker yang lucu-lucu yang buat baby, yang buat anak di bawah balita gitu. Iya, ada gambar-gambar. Satu. Kedua, hand sanitizer. Sekarang kalau you pergi kemana-mana segala macam hand sanitizer, segala merek orang beli. Mau itu mahal kayak mau iya, murah. dulu yang antiseptik gitu ya, Ai cuma inget brand tuh cuma beberapa. Apa sih namanya? Sekarang ya ini nggak boleh kita sebut aja, kayak misalnya yang terkenal tuh kayak misalnya Dettol, ya terus kayak misalnya Betadine, lalu terus misalnya kayak Nuvo, ada anti kuman atau segala macam semua, lalu terus ada lagi yang sih aku cuma tahu itu doang. Yang Carex ya kan. Nah sekarang tuh banyak banget, sampai ada yang homemade. Ya kita bisa bikin sendiri di rumah pakai alkohol. Ada yang pure dari alkohol, ada yang kayak dari gel, sampai ada yang kayak lotion licin, bayangin. Licin, ya. Dan itu wow, sampai bikin mereka sampai expand pabriknya, ningkatin kualitas produksi dan sebagainya. Ya. Jadi karena ini begitu relatif ya. Karena ini begitu variatif, ada yang bilang, nah, apa yang Alkitab mau ngomong tentang keadaan ini sebenarnya? Jadi maksudnya kakak tuh kayak, ya ada yang menurut pandangan yang ini, ada yang pandangannya benar, ada yang pandangan salah, tapi ada yang bilang sedih, ada yang bilang susah, ada yang bilang bahagia, ada yang bilang benar tuh yang apa gitu. Tapi kita mau lihatnya gini sekarang, yang Alkitab ngomong tentang keadaan yang kayak gini nih apa sih sebenarnya, gitu kan? Ketika orang merasa free tapi sebenarnya terpenjara, atau kita balik, yang sebenarnya terpenjara tapi sebenarnya mereka bebas. Gitu. Ya, coba Angel bacain deh ayatnya di gimana tuh, Kak? Filipi pasal yang pertama ayat 12 sampai 14. Aku bacain ya. Ya. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Ayat 14. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Oke, jadi di sini ya Paulus itu dipenjara sebenarnya. Tetapi kalau baca dari suratnya dia buat Filipi, yang dia tulis buat jemaat yang di Filipi, dia bilang begini, justru gue lega dengan dipenjara. Kenapa? Karena ketika gue dipenjara, justru apa yang gue kerjakan dengan bebas dilakukan. Kenapa bisa begitu? Dengan bebas dilakukan, artinya karena ada orang-orang yang kemudian menjadi berani untuk melakukan hal itu. Tapi kenapa jadi berani? Bukan justru ya Kak, kalau misalnya aku ya di jemaat, gimana sih caranya? Kayak contoh temenku nyontek, terus gara-gara nyontek dia di drop out, ya aku malah nggak berani nyontek lah. Tapi beda sih, itu negatif ya? Ya itu negatif, itu hal yang negatif. Maksudnya kenapa orang jadi berani? Karena mereka melihat bahwa ternyata sampai, maksudnya gini, lu sampai segitunya berarti ada something yang benar, yang memang lu lakukan hal yang benar gitu loh. Gitu loh. Artinya kenapa orang memberitakan ini terus harus dibendung? Berarti dari something. Ya. Gitu. Ngerti gak? Ngerti. Nah, justru malah apa yang dia bilang, yang dia lakukan dan makin leluasa dilakukan, pemberitaan Injil. Nah, apa hubungannya sama masa ini? Through the sorrow. Ya. Justru di tengah-tengah kita keadaan yang seperti ini, sepertinya kelam buat kita, sulit dan sebagainya, teman-teman mesti tahu
ini bukan suatu keadaan yang Alkitab bilang tentang ayat ini adalah ini bukanlah suatu keadaan yang kemudian terus menghambat kita lalu kita nggak bisa apa-apa, kita berdiam diri dan mati karena hal itu. Tapi kita justru bisa melakukan sebaliknya, justru kita masih bisa Apa? Nah, yang jadi persoalan yang itu justru jadi makin dilakukan oleh banyak orang. Tetapi apa sih yang dilakukan? Kenapa sih bisa sampai begitu? Karena ada pengharapan di dalamnya. Ayat 13-nya bilang dipenjarakan sehingga seluruh istana tahu aku dipenjarakan karena Kristus. Ya. Gitu loh. Nah, sekarang kamu harus buat dirimu bahwa apa yang sedang terjadi sama kamu itu kamu punya dasar melakukan itu. Maksudnya dasar firman Tuhan gitu. Kenapa? Enggak, whatever dasarnya. Jadi kamu punya basic kebenaran melakukan itu gitu loh. Ngerti nggak? Ini emang agak susah ya dia kasih kita materinya. Hari ini dia agak. Tapi kakak coba bicara tentang ini nah. Kemudian ayat 14-nya dan kebanyakan saudara-saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku. Artinya memberi suatu impact. Artinya keadaan ini ya, ini tidak membendung kamu untuk kamu terus kemudian jadi nggak bisa apa-apa. Tapi yang harus Tetapi justru kamu akan bisa jadi contoh ketika di tengah keadaan kayak begini, kamu persistence. Kamu survive and everything. Walaupun keadaannya nggak mudah. Walaupun keadaannya sulit. Sekarang kita nunjukin walaupun kayak terbatas, tapi kamu tetap konsisten melakukan itu gitu loh. Sehingga orang lain dikuatkan untuk apa? Untuk do the same. Do the same thing. Oh, oke. Yeah. And when you do the same, then you will pass through the sorrow. That's how we pass. That's how. Gitu. Persistent to do something right with the right ways. Ya, jadi dengan dasar yang benar, melakukan dengan persistensi supaya jadi contoh, supaya orang kita bisa jadi teladan. Dari dari 11 bulan terakhir ketika seolah-olah kita menjadi tahanan. Kalau sebelum itu yang kamu lakukan adalah kebenaran, satu hal yang benar, maka kebenaran itu akan bekerja. Iya. Artinya gini, misalnya gini. Kayak misalnya contoh orang kerja. Katakan misalnya contohnya kayak kakak sales. Yeah. Selama masa-masa sebelum pandemi kakak melakukan yang benar. Kakak visit ke customer, serve mereka, doing things and so on. Pokoknya kakak ikutin apa yang harusnya kakak kerjakan. Yang memang tugas dan tanggung jawab I kerjain dengan dasar kebenaran. Lalu kemudian itu menyisakan sesuatu di benak mereka. Kemudian pandemik datang. Lalu orang terbatas untuk bisa ketemu dan segala macam semua. Lalu mereka tiba-tiba ada kebutuhan, mereka akan ingat apa yang kakak kerjakan. Akan ingat kakak, karena kakak yang datengin mereka masa-masa sebelum itu. Oh, ini ada orangnya nih yang bisa supply ini, telepon dia aja. Bayangin di compare dengan misalnya sales yang terus dia nggak lakukan apa yang menjadi tugas bagiannya. Tiba-tiba pandemik datang, makin nggak ada yang dia bisa hasilkan. Sama seperti kamu, misalnya kamu pelajar, kamu kuliah. Masa-masa sebelum pandemi kamu kuliah, kamu belajar dengan benar ini segala macam. Semua gitu ya. Maka tugas yang banyak di tengah-tengah keadaan pandemi ini nggak akan membuat kamu jadi ketakutan, sulit dan segala macam. Kenapa? Kamu udah terbiasa buka buku, baca buku, belajar. Tiba-tiba kamu yang nggak biasa dipaksa oleh keadaan ini. Artinya apa? Sorrow yang kita lagi omongin ini sebenarnya sedang menguji perbuatan kita. Apakah kita do the exact same thing seperti yang waktu apakah yang kita lakukan itu benar atau enggak? Karena perbuatan yang benar itu sama seperti sebuah pondasi yang di atasnya kita berdiri. Ketika diuji, kalau itu nggak benar, maka itu akan hancur gitu loh. Gitu loh. Ngerti nggak? So, through the sorrow, artinya lalui ujian kita tuh diuji gitu. Terus gimana biar bisa lalui? Lakukan yang benar. Persistensi, ya. Dulu sebelum ini sama sekarang saat ini sama nanti kemudian sama gitu yang kamu harus lakukan.
Ngerti nggak? Sehingga perbuatan kamu itu menjadi saksi buat kamu di tengah-tengah saat kamu nggak bisa buat apa-apa, seolah-olah terpenjara, seolah-olah terbatasi, seolah-olah begini dan begitu. Tapi karena kamu punya kebenaran itu, Karena kamu lakukan kebenaran itu walaupun seolah-olah kamu ditahan, kamu Ya. dikerjain. Karena itu nggak membuat kamu takut, itu nggak membuat kamu surut, itu nggak membuat kamu jadi awkward, itu nggak membuat Jadi kamu feel menjadi small. feel something small dan Ya. lalu kamu harus lakukan segala sesuatu yang nggak biasa kamu lakukan, nggak membuat kamu jadi aneh, nggak membuat kamu menjadi depresi, nggak membuat kamu jadi tertekan. Kenapa? Karena waktu sebelum diuji kamu sudah biasa lakukan hal itu. Ya, jadi dua hal. Sorrow yang kita maksud adalah menguji apa yang kita hidup kita, apa yang kita kerjakan, apa yang kita perbuat. Dan yang kedua, bagaimana kamu mau melalui keadaan sorrow itu tadi adalah dengan melakukan yang benar. kebenaran. Ya. Jadi sudut pandang yang kita mau tarik dari keadaan ini, ayo mari lakukan yang benar di saat-saat seperti ini, saat tidak seperti ini, saat ini membaik. Artinya setiap saat. Setiap saat, anytime, ya. Gitu loh. Ya. Angel, Ngerti? Ya. do you feel me? Ya, ngerti. Ya. Jadi, nah 1 Korintus 10 ayat 13 bilang begini, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Lihat, sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ini hal kita ngomong tentang pencobaan. Ya. Ini yang bisa teman-teman pakai jadi dasar Dasar. ketika teman-teman berhadapan dengan keadaan yang sulit, Sulit, dicobai masalah, dengan segala macam ya. semua. Kamu terimpact, kamu terdampak COVID, Ya. kamu keuanganmu runtuh, keadaanmu nggak, kesehatanmu dan segala macam semua. Ingat firman Tuhan janji kasih kamu sebuah jaminan. Kalau kamu tanya apa yang firman Tuhan bicara tentang hal ini, Tuhan jamin buat kamu bahwa kamu tidak diuji melampaui kekuatanmu. Apa yang membuat kamu diuji melampaui kekuatanmu? Ketika kamu melampaui batas-batas yang ditentukan. And that's our fault. And that's our fault. Ya. Ya. Many people ngelakuin itu tapi dia nggak tahu, dia malah Kak, nanya. contoh kita melampaui batas-batas. Ada protokol kesehatan kamu nggak lakukan. Terus kamu kena COVID, terus kamu salahin siapa? Sih. Iya. Ada aturan minum air minimum berapa kamu nggak lakukan. Terus usus kamu kenapa-napa? Ya. Kamu punya penghasilan berapa, kamu punya pengeluaran berapa. Kamu melampaui batas-batas penghasilanmu, lalu apa yang terjadi sama hidupmu? Ya sih? Iya. Ya. Jadi through the sorrow kita bicara tentang melalui keadaan ini, kekelaman, masa-masa kelam ini, apa yang kita belajar sih? Yuk kita belajar kayak Paulus sih, yang walaupun terpenjara tapi sebenarnya bebas. Iya. Tetapi kita masa-masa ini seolah-olah kita bebas tapi sebenarnya kita terpenjara, kita tersandera. Iya. Oleh apa? Oleh apa yang kita buat lebih dulu. Menurut aku kan justru banyak yang kayak justru yang nggak terpenjara itu rasa terpenjara. Pasti itu dia. Tapi justru yang di penjara bisa rasa nggak diterpenjara. Malah rasa free, akhirnya betul-betul Iya. free. Keadaan ini membuat kamu free, yes. Nggak perlu kamu datang ke sekolah. Kamu nggak perlu gerabak-gerubuk bangun pagi-pagi buta lalu mandi. Sometimes somehow Darren di rumah kelas bangun sikat gigi basahin muka selesai. Iya. Masih pakai baju tidurnya, tinggal lapisin baju seragam, duduk depan kamera Hamis. Iya. Betul nggak? Apakah keadaan ini memberikan kamu suatu waktu yang luang yang bebas? Ya. Tapi apakah keadaan ini memenjarakan kamu? Ya. Iya. Jadi penentuannya kamu terpenjara atau kamu jadi bebas, apa sinjil sebenarnya? Apa yang telah kamu buat? Iya. Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan sebelumnya? It's your choice. Apa yang kamu lakukan sekarang? Iya. Apakah sama atau beda? Jadi kalau kamu tanya, keadaan ini nggak tahu sampai kapan kita ngelakuin. Keep on it. Apa tuh?
doing the same exactly thing that you already done, Yeah. the right one. Dan itu secara otomatis bakal ngeliat kita ke jalan yang benar. Menolong kamu Ya, to survive in this your sorrow in gitu ya. any sorrow that you may Yeah. face. Oh ya, bukan cuma COVID doang. Bukan cuma COVID. Ya. In any sorrow, in any storm that you might experience or face or something. Right? Dulu waktu kakak sulit, waktu kakak kita tuh sampai enak hidup miskin tau. Ya. Dulu tuh. Tetapi ketika masa-masa itu kita lalui, itu melatih kita di masa-masa kesesakan yang sekarang kita terbatas dalam benar, segala ya. macam. Tapi bayangin, kamu bisa bayangin bagaimana kalau kamu hidup manja dalam segala kelimpahan. Kamu gak akan bisa survive di tengah badai, Tengah-tengah kayak gini ya. di tengah keadaan kurang, di tengah segala keadaan yang memaksa kamu harus menghemat dan sebagainya. Can you imagine that? Ya. Kamu yang hari-hari cuma habisin waktu buat nongkrong. What will happen to you when this situation goes to you? Ya. When you have to experience this situation. Ya. Nggak boleh nongkrong. Dibatasi dalam jumlah terbatas, satu kerumunan. Ketika kamu yang beribadah imannya hanya bergantung, kita udah bahas minggu lalu ya. Iya, udah minggu lalu. Ketika kamu beribadah, imanmu tergantung kalau seberapa ramai orang yang datang. The presence, the ruangan, the atmosphere of the ruangan. Iya, kamu datang kayak cari istilahnya Apa? orang Gimana? bilang kayak gua udah cari hawa nih. Cari hawa, bukan cari Tuhan. Cari hawa, emang septic tank. Kamu tahu septic tank? Iya. Itu harus dibikin lubang hawanya biar dia nggak meledak. Ya, Oke. it Yeah. produce gas, you know. Kak, jadi kayaknya untuk podcast minggu ini, I think oke Kak. Jadi sekali lagi kalau misalnya aku mau ulang dan conclude everything ya, jadi sebenarnya itu bukan masalah apa ya, bukan masalah Sorrownya. sorrownya, bukan masalah kayak enggak tahu itu bukan sorrow, itu sorrow, enggak itu bukan sorrow karena kayak Ya. pertama Tapi it's different for everyone. ya, it's Tiap orang different. beda-beda. Variatively. Ya. Kedua, kalau misalnya emang you're going through that sorrow, lu merasa apa sih kan tadi bilangnya kayak terpenjara. Terpenjara rasa Ya, bebas, iya. tapi bebas rasa terpenjara gitu kan, Iya, yang mana kan gitu. Iya. Tapi kayak how you survive itu caranya to keep persistence doing what you do, yang what is right gitu kan. Ya. Iya. Ingat ya yang benar. Yang benar. Yang benar. Ya, kayak jadi gitu. teman-teman Screamers hari ini kita mau sampaikan kebenaran ini dari dasar dari apa yang penulis Penulis materi ini, kita ya. tulis buat kita hari ini, through the sorrow, dan sorrow bisa menghasilkan bisa menghasilkan progres yang buruk, progres yang jelek. sorrow, artinya lewat sorrow kita diuji. Oh, sorry. Oke. Sorrow bisa menghasilkan. Ya, you jawab. Iya. 1, 2, 3. Kakak nanya sorrow, biar Darren gampang editnya. Ya, sorrow bisa menghasilkan, Kita diuji. ya, lewat masa kekelaman itu Yes. perbuatan kita diuji. It's our test. Apakah kita ngelakuin yang sama? Dan itu ya balik lagi sebenarnya ke dasar intinya ya Kak. Jadi kalau misalnya Ya, dasar memang kalau udah benar, udah ngelakuin yang benar, Loh, dan iya dong, karena konsisten untuk ngelakuin itu. Angel di dalam segala sorrow, perbuatan itu harus ada dasarnya. dasarnya ya. Jadi Dan ya. waktu kamu mendasari perbuatanmu kepada dasar yang salah, outputnya salah. Ya. No, ya. I mean dia dasar dalam dirimu salah, yang keluar Yang itu keluar kamu itu buat salah, iya. hasilnya salah, akibatnya nggak enak atau salah itu tadi, Ya, oke. gitu. Oke. Ya, Karena ada one last One last thing, I just remember one time
that time there's a pastor come to our church and give and preaching. The end of the preach, he asking one question at that time. Dia bilang gini, dia tunjuk orang demi orang yang dia tunjuk waktu itu, nggak semua dia tunjuk, yang dia samperin. Dia bilang gini, kalau Tuhan Yesus datang 2 jam lagi, apa yang kamu mau lakukan? Lalu 1-2 jam lagi, dia tahu kalau dia yang satu ditanya, kalau Tuhan Yesus, kamu tahu Tuhan Yesus mau datang 1 jam lagi dari sekarang, apa yang kamu lakukan? Saya akan berdoa, saya akan bertobat, saya akan nyembah Tuhan gitu ya. And then dia kembali ke stage dan dia bilang, pertanyaan saya adalah, kenapa kalian baru mau lakukan itu? Yeah. Why? Karena selama ini kamu nggak lakukan. Yeah. Right? Yeah. Tetapi ketika kamu tahu akan datang masanya, kamu akan yang jadi problem, screamers dengar. Kita nggak pernah tahu kapan waktu dan saatnya apa yang akan datang dan terjadi menimpa kita. Yeah. So if you have to do something, then do it rightly. Yeah. And jangan patah semangat if you feel like this COVID thing kayak the end of the world. No, karena jadi Tuhan apakah masa depan itu sungguh ada dan harapan nggak akan hilang. Yes. So kita stay dalam firman Tuhan, kita stay dalam kebenaran, kita stay dalam dasar yang benar. Yeah. Dan kita akan lihat Tuhan janji dia nggak buat kamu diuji melebihi kekuatan. Yes, Tuhan nggak pernah menguji lebih kuat. Kayak lagu ya. Yeah. So this is it. Ya, jadi teman-teman jangan lupa juga untuk nanti kita bakal ada Q&A to tell all of things about kalian tuh, menurut kalian tuh Soros itu apa sih beban kalian and everything. Bakal ada di Q&A di Instagram kita. Jadi stay tune terus, follow Instagram Di nomor kita. WhatsApp yang udah dikasih tadi juga teman-teman boleh. 0812-8876-3622 atau enggak langsung DM IG terserah. Ya, pokoknya nanti kita ada Q&A di Instagram @screamcommunity. Jadi teman-teman jangan lupa untuk follow, dan teman-teman juga jangan lupa untuk support kita terus, like, comment, and share. Scream out the truth. Just scream out the truth ke kerabat, ke sahabat, ke keluarga, and everything. Bersama gue Angel. Bersama gue Tony. This is Scream Podcast. Scream out the truth. Bye guys. Oh, I'm more life of my Drake shit, and I'm getting tired of all the same shit. I wanna see my family, wanna see my friends. I've been slept on like my name says, and I'm pretty far from being famous, but I sure as hell ain't nameless. I just take aim, I ain't aimless, and I let it fly like a spaceship.